Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadil Afifi dengan NIM 2042269, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang materi mata kuliah Sistem Administrasi Negara, yaitu landasan penyelenggaraan administrasi negara. Sebelum pada intinya, saya akan membuka dengan pengertian apa itu sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, administrasi, dan negara. Sistem berarti seperangkat komponen atau elemen atau unsur subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, mempengaruhi, dan saling ketergantungan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi, suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Sedangkan administrasi adalah kegiatan kerja sama antar manusia atau kelompok orang tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya itu negara. Negara adalah organisasi atau kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Jadi, SAN atau sistem administrasi negara dapat diartikan sebagai suatu sistem atau penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan kemampuan aparatur negara dan seluruh rakyat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Lanjut kepada inti pembahasan, yaitu tentang landasan penyelenggaraan sistem administrasi negara. Yang pertama yaitu landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal negara kesatuan, yaitu Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, dan terakhir kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Landasan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menjadi ideologi negara sejak 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila merupakan sebagai yang pertama yaitu dasar negara Republik Indonesia, yang kedua pandangan hidup, yang ketiga jiwa kepribadian bangsa, dan keempat tujuan yang akan dicapai, serta yang terakhir perjanjian luhur rakyat Indonesia. Selanjutnya 2, yaitu landasan konstitusional atau landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang 1945 yang merupakan perwujudan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi, yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita dan luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan undang-undang juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber-sumber cita-cita hukum dan cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia, sekaligus merupakan dasar sumber hukum dari batang tubuhnya. Yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional atau garis-garis besar haluan negara atau GBHN merupakan garis yang yang pertama haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dialunya ditetapkan MPR. Yang kedua, pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaannya.
yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang sehingga secara bertahap-tahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengalaman Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Landasan kebijakan lain. Landasan kebijakan lain ini diantaranya adalah berupa peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan presiden, program kabinet, dan lain-lain. Jadi, berbagai landasan sistem administrasi negara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara, terutama dalam rangka perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program-program pembangunan, serta dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan sistem administrasi negara itu sendiri. Sekian penjelasan dan penyampaian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.